Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatina Allah ya'ala rijati wal jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم أفضل أصحاب الكتاب ثم إلى حضرة الوالد عبد الله بن العطاء نفعنا الله بهم علومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu ta'alluma wa ta'lima وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى الدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal. Yang lalu kita sudah menyelesaikan sifat iradah. Hari ini kita masuk pembahasan sifat qudrat. Yajibu lillahi ta'ala al-qudratu. Wajib bagi Allah bersifat qudrat atau kuasa atau berkemampuan. Apa itu qudrat? Wa ya sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala yujidu bihal hawadith wa yu'timuha. Qudrat adalah sifat yang qadim, yang enggak ada permulaannya, yang sifat itu berada pada zatnya Allah, berdiri pada zatnya Allah. Jadi ada zat yang berdiri pada zatnya, ada sifat yang berdiri pada zatnya, ada pula sifat yang hanya tetap pada zatnya. Ini pada derajat sifat yang berbeda. Kalau sifat yang berdiri pada zatnya, derajatnya sifat ma'ani, yang mana sifat tersebut sifat yang sampai bisa kita lihat. Tapi kalau sifat yang tetap pada zatnya, derajatnya tidak sampai bisa kita lihat. Seperti
sifat nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah, ini semua sifat yang tetap pada zatnya Allah, yang sabit saja. Ini kalau sifat iradah, kudrat, dan sifat-sifat ma'ani lainnya, ini sifat yang ada pada zatnya Allah yang derajat sifat itu berdiri pada zatnya Allah. Hingga andai terbuka hijab kita akan bisa melihat zat tersebut. Itu yang disebut sifat ma'ani. Maka kudrat ini juga sifat yang berdiri pada zatnya Allah, yang sifat ini sifat yang tidak berawal, qadimah. Dan dengan adanya sifat kudrat itulah Allah menciptakan makhluk, semua makhluk, dan meniadakan makhluk. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada pendapat di luar Ahli Sunnah yang mengatakan Allah menciptakan tidak dengan sifat kudratnya, tapi Allah menciptakan dengan zatnya. Zatnya Allah itu qadir, zatnya Allah itu berkuasa, hingga dengan zatnya Allah menciptakan sesuatu. Maka pendapat ini nggak bisa dipahami oleh akal, karena sesuatu yang disebut qadir, yang berkuasa, pasti ada sifat pada dirinya. Seperti sesuatu zat yang disebut alim, pasti ada ilmu pada dirinya. Nggak mungkin dia itu bersifat disebut zatnya itu alim kalau pada zatnya nggak ada berdiri sifat ilmu. Maka kita pun meyakini begitu, Allah itu qadir, yang maha kuasa, zatnya yang maha kuasa. Maka adanya zat yang maha kuasa ini ya karena adanya sifat kuasa pada dirinya. Maka ini cara demikian adalah tartibnya akal berpikir. Caranya akal berpikir demikian. Adapun nanti makna hakikatnya antara zat Allah dan sifat Allah, kita bicara, kita pisahkan, itu hanya dalam pembicaraan. Tapi fil hakikoh keduanya bukan perkara lain. Kita meyakini bahwa zat Allah dan sifat Allah bukan sesuatu yang seperti eksistensi keadaannya jirim antara sifat dan zatnya, yang keduanya itu saling tumpang tindih, saling tempel menempel. Jadi kalau zat dan sifatnya Allah, keduanya bukan perkara lain. Kita menyebut ada dua zat dan sifat itu dalam pembicaraan tartibnya akal berpikir, atau tartibnya kita menyebutkan tartibul akli atau tartibul zikri. Ya harus demikian, karena kamu nggak bisa menyebutkan dua perkara itu dengan satu sebutan, nggak bisa. Tapi di dalam makna hati kita, kita bisa meyakini bahwa kedua perkara itu bukanlah perkara yang tersusun. Maka dengan sifat kudratnya Allah menciptakan segala sesuatu. Maka bahasa dengan sifat kudratnya ini bukan berarti kudrat menjadi alat bagi Allah untuk menciptakan sesuatu. Fil hakikoh yang menciptakan adalah Allah, bukan kudrat. Tapi akal menemukan menciptakan itu berkaitan dengan adanya kemampuan. Bukan kemampuannya saja, tapi zat itu bisa menciptakan karena adanya kemampuan. Makanya tartibnya akal berpikir, maka pada zatnya Allah berdiri sifat kudrat. Adanya sifat kudrat, Allah bisa menciptakan, bagi Allah mudah menciptakan segala sesuatu
sesuatu yang mungkin terjadi, bukan sesuatu yang wajib dan bukan sesuatu yang mustahil. Jadi walaupun Allah itu kan maha kuasa, berarti bisa saja dong Allah menciptakan yang wajib, menciptakan yang mustahil. Oh, nggak bisa. Wajib dan mustahil itu bukan berkaitan dengan sifat kudratnya Allah. Sifat kudrat itu hanya berkaitan dengan perkara yang mungkin terjadi, bukan perkara yang tidak mungkin terjadi. Jadi jangan sampai kita ini jadi orang-orang yang kebablasan di dalam meyakini sifat kuasanya Allah. Saking Allah maha kuasa, hingga perkara yang mustahil pun bisa diciptakan. Orang yang mengatakan begini akalnya nggak bisa membedakan hukum. Kan dari awal kitab tauhid itu selalu dibuka dengan mengerti tentang hukum. Ada hukum akli, ada hukum syar'i, ada hukum addi. Dalam hukum addi, sistem yang Allah ciptakan di dalam alam ini ada namanya hukum kebiasaan. Nah, Allah yang menciptakan kebiasaan, maka Allah bisa tidak nurut sama sistemnya, karena sistem itu yang bikin Allah, perkara adat itu yang bikin Allah. Maka Allah bisa menciptakan sesuatu di luar sistem, di luar adat. Itu namanya perkara yang luar biasa. Kalau perkara yang luar biasa bisa diciptakan Allah, karena perkara yang luar biasa masih termasuk perkara yang mungkin terjadi. Jadi beda nih antara mustahil akal dan mustahil adat. Ini orang sering nyebutnya mustahil adat, padahal dalam adat itu hanya adanya biasa dan luar biasa. Kalau yang biasa itu yang sesuatu yang berada pada sistem yang diciptakan oleh Allah, namanya sistem adatnya alam semesta. Dan Allah bisa menciptakan sesuatu di luar adat, di luar kebiasaannya, di luar sistem yang Allah bikin. Kayak Allah bikin Nabi Musa, Nabi Ibrahim dilempar ke api tidak terbakar. Padahal sistem yang Allah ciptakan, kalau orang tersentuh api dia akan terbakar. Itu adat yang Allah ciptakan, sunnatullah yang Allah ciptakan di dalam alam ini. Tapi Allah bisa, karena Allah yang menciptakan sistem itu, Allah bisa menjadikan Nabi Ibrahim tidak terbakar, nggak terkena, atau di luar sistem. Allah menciptakan sesuatu di luar sistemnya sendiri. Itu namanya perkara yang luar biasa. Jadi harus bisa bedain mana perkara mustahil, mana perkara luar biasa. Mustahil itu sama sekali nggak akan terjadi. Jadi yang diciptakan Allah dengan sifat kudratnya adalah segala perkara yang mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi yang sudah kita lihat mana? Ya ini alam ini. Semua makhluk-makhluk ini adanya ya diciptakan oleh Allah, tiadanya ya diciptakan oleh Allah. Segala yang sekarang ada dari perkara yang mungkin itu diciptakan Allah, dan yang sekarang nggak ada dari perkara mungkin itu ditiadakan oleh Allah. Jadi Allah itu bisa mengadakan apa yang sekarang ada, dan Allah bisa meniadakan apa yang sekarang tiada. Ini yang disebut kuasa. Yang mana kuasanya Allah? Kuasa yang absolut, kuasa yang mutlak, yang tidak terbatas. Artinya tidak terbatas, mampu menciptakan segala
apapun yang mungkin terjadi, gitu loh. Itu namanya tidak terbatas. Bukan tidak terbatas itu yang wajib bisa, yang mustahil bisa, yang jaiz bisa, itu kebablasan. Bukan tidak terbatas, gitu loh. Jadi yang dimaksud Allah mampu menciptakan segalanya adalah segala dari keadaannya makhluk. Sebagaimana yang kemarin kita bahas tentang iradah. Apapun yang Allah kehendaki, maka itu Allah mampu menciptakannya. Apapun yang Allah kehendaki. Kalau Allah sudah menghendaki, berarti perkara itu mungkin terjadi, maka Allah mampu menciptakannya. Lawannya, wa yastahilu alaihi dzidduha wa huwa al-ajzu. Lawannya dari sifat kuasa itu adalah tidak berdaya atau lemah. Mustahil ada perkara yang mungkin terjadi, tapi Allah tidak bisa menciptakannya. Baik nggak bisanya itu karena terikat, nggak bisanya karena terhalang sesuatu, nggak bisanya karena sudah ada sistem yang dibuat. Allah nggak bisa melanggar sistemnya sendiri. Segala yang mungkin terjadi Allah bisa menciptakannya. Mustahil Allah lemah pada menciptakan perkara yang mungkin terjadi. Terus apa dalilnya? Wa dalilu ala dzalika ijadu ta'ala li hadzal alami. Buktinya Allah itu maha kuasa, bersifat kuasa, adalah Allah menciptakan alam semesta ini. Wa ma akhtawa alaihi, dan apa-apa yang beserta komponen-komponen yang ada di dalamnya. Jadi Allah itu nggak menciptakan cuman wujudnya langit, wujudnya bumi, enggak. Tapi Allah menciptakan semua detail-detail yang ada di langit dan di bumi. Semua detail-detailnya Allah lah yang menciptakannya. Semua komponen-komponennya, semua pernak-perniknya, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal anwa'i dzatil azamati wal gharabati min nahwi alamil hayawan wa alamin nabat wa alamil ma'adin, yaitu seperti dunia perbintangan. Dunia perbintangan, matahari, bulan, planet-planet yang terbentuk dengan gugusan-gugusan bintang, ada apa? Galaksi-galaksi, itu dunia perbintangan. Semua yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mampu mengatur pergerakannya semua bintang-bintang, mengatur pergerakannya matahari, pergerakannya bulan, dengan tatanan-tatanan yang indah, nggak saling bertabrakan, dan saling membentuk sebuah petunjuk-petunjuk yang bermanfaat untuk manusia. Yang ente bisa melihat, oh ini petunjuk arah ke sana, petunjuk arah ke barat, oh ini menunjukkan musim, menunjukkan semua sistem-sistem yang ada di dalam dunia perbintangan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nabat wa alamun nabat, dan dunia tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya tumbuh-tumbuhan, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tumbuhan yang berbagai macam warna,
berbagai macam bentuk, berbagai macam rasa, berbagai macam tinggi, semua tumbuh-tumbuhan yang ribuan, yang jutaan jenis itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alamul ma'adin, dan dunia perkara-perkara yang berupa logam. Ente bisa melihat berbagai macam logam di jagat ini, dari mulai emas, aluminium, besi, tembaga, apalagi uranium, segala macam dengan berbagai macam jutaan pernik-perniknya itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah bikin logam, enggak cuma sejenis logam saja, tapi logam yang bermacam-macam logam. Ada logam yang mulia sampai logam yang enggak mulia. Yang ente punya aja enggak mau logam. Allati tashtamilu ala mi'atil ulufi minal asnaf, yang mana itu semua menyimpan jutaan jenis allati takhtaru fi azamati hal uqulu, yang mana semua itu berupa perkara-perkara yang agung dan keajaibannya ciptaan itu membingungkan akal. Artinya menakjubkan akal yang mau berpikir. Akal semua takjub. Yang diciptakan Allah semuanya menakjubkan akal. Nggak ada ciptaan Allah yang biasa-biasa aja, nggak ada. Semua ciptaan Allah menakjubkan akal. Ketika akal berpikir, langit yang nggak pakai tiang, bintang-bintang yang nggak digantung, yang nggak diikat, berjalan sesuai dengan porosnya, rotasinya, jalannya tanpa bertabrakan. Ini semua merupakan sesuatu yang menakjubkan akal ketika akal melihat itu semua. Kamu lihat matahari, karena kamu tiap hari lihat matahari biasa aja jadinya, nggak menganggap itu hal yang luar biasa. Padahal kalau berpikir, matahari dari dulu sampai sekarang belum pernah dicas, belum pernah ganti baterai, belum pernah kehilangan dayanya, kurang dayanya nggak ada. Menunjukkan penciptanya itu maha kuasa untuk terus mempertahankan sinarnya tanpa pernah berubah. Malah orang sekarang ngomong kalau siang sekarang panas banget, nggak kayak dulu. Tambah hari tambah panas, berarti bukan malah redup. Kalau ente nyiptain tambah hari tambah redup. Lampu ini kok tambah hari tambah redup. Wataghriku fi biharil ajaibiha al-fuhumu, yang mana semua itu bisa menenggelamkan pemahaman-pemahaman. Kalau ini punya pemahaman adat nih, semua yang kamu pahami dari adat itu akan tenggelam ketika melihat ciptaannya Allah. Nanti nggak mampu menciptakannya begitu, nggak mampu.
Jadi Allah ciptakan sistem nih agar manusia itu bisa bekerja, punya karya. Tapi yang Allah ciptakan nggak sesuai dengan sistem itu gitu loh. Ketika ente mengetahui sistem itu, ente melihat ciptaannya Allah, ini di luar sistem, yang akal tenggelam. Artinya akal itu nggak mampu lagi sampai kepada penciptaan itu, yang menunjukkan bahwa penciptanya pasti maha kuasa gitu loh. Bukan orang-orang lemah, bukan orang-orang yang ecek-ecek, bukan. Ini penciptanya pasti maha kuasa. Kenapa? Karena sistem yang dipahami oleh manusia, secanggih apapun sistem itu, nggak bisa bikin sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bisa menanam pohon, bikin pertanian, bikin hutan, bikin persawahan. Ketika dia menanam, yang ditanam apa? Yang ditanam apa? Biji. Tapi dia nggak tahu bagaimana proses biji itu tumbuh. Allah yang menjadikan prosesnya. Sistem akal manusia nggak mampu berpikir itu gitu loh. Taunya bagaimana ketika tumbuhan sudah tumbuh, disirami, dialiri, dibuang hamanya. Itu mah adatnya manusia, sistem yang dipahami manusia. Tapi bagaimana biji itu tumbuh, akal nggak sanggup. Ente punya telur, telur itu kamu taruh di bawah lampu yang suhu tertentu sampai telur itu menetas. Ente hanya tahu suhunya ini harus sesuai, kemudian dia akan menetas menjadi suatu makhluk hidup, burung kayak, hewan kayak. Tapi ente nggak tahu bagaimana prosesnya dia seperti itu gitu loh. Yang tiba-tiba dari telur yang lembek itu tumbuh tulang, tumbuh bulu, tumbuh. Ini di luar akal manusia, di luar sistem yang akal manusia bisa sampai. Ketika sudah pecah jadi hewan, baru manusia bisa ngurusin, kasih empan, dikasih makan, kasih tempat tinggal. Tapi dari telur terproses sampai menetas, akal nggak bisa ikut serta. Oh sekarang bisa, Beb, ada rekayasa genetik, mau direkayasa kayak apapun, ente nggak bisa mengatur proses itu gitu loh. Ente bisa menentukan, oh nanti saya pengen buahnya gede, manis. Saya pengen nanti tumbuhan ini pendek, tapi buahnya banyak ya. Ente rekayasa genetik. Tapi setelah jadi biji, bagaimana biji itu tumbuh, kamu nggak bisa ikut serta. Ini keajaiban gitu. Dari mani sama mani dikumpulkan, terproses jadi embrio, dari gumpalan darah jadi embrio, jadi ini kamu nggak bisa berpikir. Ente mau bikin begitu nggak bisa, apalagi ditambahin Allah tiupkan nyawa. Oh, tambah lagi ente. Ini gimana menghidupkannya coba ente? Hah? Kalau telur doang proses. Terus nyawanya mau stok di mana ente itu? Hah? Kok sampai bisa hidup? Hewannya hidup, tumbuhannya bisa. Itu stok nyawanya ini mau ambil dari. Ini keajaiban yang akal nggak bisa memahaminya. Di semua ciptaan Allah, kalau kamu berpikir itu menakjubkan akal. Lah, penciptanya pasti maha kuasa. Bukan orang-orang yang terikat pada sistem-sistem ini, nggak mungkin. Apalagi kok sampai mengatakan ini terjadi dengan ini sama pokro lagi itu, goblok lagi. Yang ngomong begitu kata kitab ini apa? Orang yang ngomong alam ini nggak diciptakan, terjadi dengan sendiri. Pasti orang itu nggak bisa bedain mana matahari, mana bulan.
Pasti nggak bisa bedain mana langit, mana bumi. Pasti nggak bisa bedain mana laki-laki, perempuan. Orang apa itu? Dia nggak ngomong apa, nggak, cuma ngomongnya orang itu pasti orang yang kalau minum es ditiup. Hah? Minum air es nih, kenapa? Ada asapnya katanya. Orang apa itu? Kalau sampai mengatakan bahwa semua keajaiban ini terjadi dengan sendirinya. Oh, yang nyiptain orang biasa saja nggak mungkin. Yang nyiptain kok manusia kayak kita yang lemah ini nggak mungkin, apalagi terjadi dengan. Oh, yang bikin ini makhluk yang sudah super canggih kecerdasannya, yang dia tinggal di luar alam sana, alien yang bikin semua itu. Alien juga nggak bisa stok nyawa. Bagaimana memproses nyawa dia? Kalau orang bisa melihat sebuah jam, yang jam itu bergerak dengan tempo ritme yang sama, hingga jamnya waktunya diatur 24 jam, menitnya diatur, detiknya diatur dengan presisi, dengan akurasi yang tinggi. Yang melihat jam itu pasti ngomong yang bikin mesti berkuasa, punya kemampuan. Oh, ini yang bikin mah orang buntung, orang yang lemah, yang akan nggak mungkin. Yang bisa bikin jam seperti orang yang lemah nggak mungkin. Ini lihat motor yang dengan keadaan sempurna, motor itu bisa berjalan, masuk bensin, setetes demi setetes, bisa menggerakkan. Oh, ini yang bikin orang yang lemah, orang yang nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, bisa begini. Pasti yang bikin orang yang punya kemampuan. Apalagi melihat manusia, berapa urat yang ada untuk menggerakkan jari, berapa saraf yang ada, bagaimana kontrolnya. Allah ciptakan akal mengontrol gerak, mengontrol diam. Kalau nggak terkontrol gerak terus gimana ini? Kan repot ini. Allah coba. Ini menakjubkan akal semuanya. Jadi dari bukti-bukti semua keteraturan alam ini, kita melihat bahwa yang menjadikan keteraturan ini pasti Maha Kuasa. Dan kita yang hidup dalam keteraturan itu nggak bisa bikin hal yang seperti itu, nggak bisa. Apapun yang dibikin Allah, kamu nggak bisa bikin. Nanti mau bikin emas gitu, nggak bisa. Nanti mau bikin motor dari emas bisa. Mau bikin emasnya, bagaimana emas itu dijadikan oleh Allah? Perak, aluminium, logam, nggak bisa. Berpikir ke arah menciptakan itu semua nggak bisa. Kalau hanya menggunakan semua yang diciptakan Allah bisa aja. Itu bikin listrik, segede-gedenya kemampuan listrik yang bisa kamu olah, itu listrik tegangan tinggi. Listrik itu ada 1 pas, 2 pas, 3 pas. Ada listrik tegangan tinggi, kalau 3 pas ke atas itu tegangan tinggi. Tapi setinggi-tingginya listrik yang bisa kamu atur, nggak bisa mengalahkan petir, nggak bisa. Kalau sudah petir datang, selesai. Yang kamu atur setinggi apapun itu habis. Bagaimana bikin petir dengan jutaan voltase? Akal nggak bisa.
kemampuan berpikirnya akal manusia nggak bisa bikin yang seperti itu gitu loh. Ketika mau mencoba ini mungkin begini mungkin nggak bisa. Itu menakjubkan akal namanya. Akal tenggelam, nggak bisa sampai kepada pemikirannya untuk sampai pada mengerjakan hal-hal itu maksudnya. Yang bikin pasti Maha Kuasa. Bisa bikin bumi yang dihuni oleh miliaran manusia. Sekarang berapa jumlahnya bumi? Penduduknya berapa? 8 miliar. Bisa muat 8 miliar. Bikin tempat satu yang bisa muat 8 miliar manusia. Dan ini akan bertambah lagi. Nanti bikin kapal aja yang sombong banget, Titanic, ini nggak bakal hancur, nggak bakal rusak, baru ketabrak bongkahannya es doang, udah terguling-guling ya. Kesombongan orang-orang yang menganggap bahwa kemampuannya dalam mengerjakan sesuatu dianggap itu bisa mengalahkan kekuasaannya zat yang tak terbatas kemampuannya. Dari sinilah akal mengatakan bahwa penciptanya pasti Maha Kuasa. Jadi wujudnya alam semesta inilah yang jadi bukti bahwa yang menciptakannya pasti zat yang Maha Kuasa. Wala yusaddiqul aqlu salim, dan tidak bisa dibenarkan oleh akal yang sehat. Wa min ajlal mustahilat indahu anna man aujada hadzal alami bihadhil azamati wal jalalati wal gharabati yakunu ajizan. Akal nggak bisa membenarkan, bahkan hal itu jelas mustahil kata akal, jika pencipta alam dan segenap keagungannya ini dengan banyak keanehannya ini, keluar biasaannya ini adalah zat yang lemah. Al-maslubul qudrah, yang dia nggak punya sifat kudrat. Akal nggak bisa membenarkan hal tersebut. Ketika Anda mau meneliti satu persatu keajaiban akal yang nggak bisa kamu bukukan, nggak bisa, maka semua itu tidak bisa dibenarkan oleh akal kalau ini semua terjadi dengan sendirinya atau diciptakan oleh zat yang tidak punya kuasa secara mutlak, nggak punya sifat kudrat. Ini mustahil kata akal. Fasabata bihadza, maka dengan adanya semua pembuktian tadi, annallaha ta'ala ilahu hadzal alam, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakan alam ini, allazi aujadahu minal adami, yang mana Allah menciptakan alam ini dari tidak ada, bukan dari ada kemudian direkayasa bentuknya, enggak, dari enggak ada diciptakan jadi ada. Menunjukkan bahwa Allah punya kemampuan yang mutlak dalam mengadakan sesuatu. Oh, emas ini tadinya bukan emas, tapi oleh Allah diproses jadi emas. Nggak ada. Allah bikin emas jadi emas. Allah bikin perak ya jadi perak. Allah bikin besi, Allah bikin aluminium, bukan terproses dari. Allah bikin matahari jadi matahari, bulan jadi bulan. Oh enggak, tadinya titik kecil, melar, pecah. Allah menciptakannya dari nggak ada, kemudian dimunculkan keberadaannya oleh Allah.
bukan dari sesuatu yang sudah ada, bukan dari dari yang udah ada berarti meracik. Kalau udah ada namanya ngeracik doang, namanya bukan menciptakan, namanya ngerakit, hanya merubah bentuk-bentuknya saja. Mobil bahannya apa? Besinya ada, ini bikin besinya. Dunia berperang kenapa? Ngerebutin bahan bakar itu, ngerebutin bahan utama dunia ini, minyak. Dia nggak bisa bikin gitu loh. Ketika sumber dayanya habis, dia akan ngerampok sumber dayanya orang lain, karena dia nggak bisa bikin. Sumber daya itu nggak bisa bikin. Amerika apa sumber dayanya? Nggak ada. Oh, dia ada, tapi sekali dipakai habis. Maka dia pengen ngambil sumber dayanya tempat lain. Dia ciptakan tentara yang besar, ciptakan jajah sana, jajah sini. Tujuannya hanya itu. Apa yang diciptakan Allah ini nggak ada yang bisa bikin, nggak ada. Allah ciptakan itu dari tidak ada jadi ada. Menunjukkan penciptanya maha kuasa. Penciptanya pasti bersifat kudrat, bukan hanya punya kemampuan merakit, meracik, merancang. Allah merancang semua ini dan Allah menciptakan satu persatunya. Apa yang Allah kehendaki mau bikin sesuatu dikatakan apa? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka kitab ini diawali dari situ. Allah berkehendak, maka Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah menghendaki A, diciptakan A. Allah menghendaki B, diciptakan B. Dan semua yang diciptakan Allah sesuai dengan kehendaknya semua. Gak mungkin ente bisa menghendaki sesuatu kalau ente gak punya kemampuan. Orang yang gak punya kemampuan kok menginginkan sesuatu, namanya apa? Harapan, berharap. Ya? Kalau berharap itu berarti ada sesuatu yang dinanti untuk menolong, untuk bisa memunculkan harapan itu. Kalau Allah bukan berharap, tapi berkehendak. Ente punya keinginan, itu hanya harapan namanya. Disertai dengan usaha begini, harapannya pengen sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tapi kalau Allah bukan berharap, tapi Allah menghendaki. Karena apa yang Allah kehendaki bisa Allah ciptakan. Menunjukkan bahwa dia punya sifat mampu di dalam menciptakan apapun yang dia kehendaki. Kitil kal azamati yajibu lahul qudrah wa yastahilu alaihi dzidduha wal azzu. Dan yang bisa menciptakan ini semua beserta keagungannya dari tidak ada menjadi ada wajib bersifat kudrat dan mustahil dia bersifat lemah. Kalau lemah tidak akan muncul satu alam pun nggak akan muncul. Kalau Allah lemah, Allah itu nggak bisa bikin sesuatu, maka alam ini semua nggak bisa dibikinnya. Karena penciptanya itu hanya satu, dia. Kalau dia kok nggak bisa bikin satu perkara yang mungkin, maka semua yang mungkin lainnya bukan dia yang menciptakan. Menunjukkan Tuhan itu Esa, maka dia punya kemampuan yang mutlak yang bisa menciptakan segala apa yang dia maui. Nggak terbatas. Oh, Allah mau bikin Superman bisa, mau bikin Batman bisa, gitu loh. Lah kok nggak dibikin? Ya terserah dia, mau-maunya dia, kok ente yang ngatur. Allah maunya bikin makhluk kayak kita. Allah bikin yang super lagi malaikat, yang sekali kedip.
Nggak usah pakai sarung, nggak usah. Ini harus pakai sarung, sayap segala repot. Gitu. Oh. Mau jadi Kapten Amerika mesti pakai apa? Tameng. Tameng, ribet banget pakai tameng segala. Tiap apa? Yang dikehendaki. Ya iyalah. Apapun yang Allah kehendaki itu akan diciptakannya. Nah kalau Allah menghendaki nggak diciptakan, ngelamun maksudnya. Allah pengen ini nih, tapi nggak bikin, ngelamun Allah gitu. Iya. Kafirnya Fir'aun, kafirnya iblis, semua dikehendaki Allah. Yang baik-baik yang muncul diciptakan Allah, yang buruk-buruk yang muncul yang diciptakan Allah, bukan muncul dengan sendirinya, bukan. Nggak mungkin. Oh yang buruk itu kreasinya manusia sendiri, Allah nggak bikin yang buruk. Mana ada yang buruk yang Allah yang bikin, yang baik juga Allah yang bikin. Apa? Kedamaian yang muncul Allah yang menciptakan, huru hara yang muncul juga Allah yang menciptakannya. Tapi kan ayatnya Dhuharul fasad fil bari wal bahri bima kasabat aidinna. Semua yang terjadi kerusakan itu terjadi atas ulah tangannya manusia, itu sabab. Sababnya Allah jadikan dunia itu rusak. Sababnya Allah munculkan nih ada orang-orang yang serakah, orang-orang yang hasud, orang-orang yang iri dengki. Maka dia memaksakan keinginannya hingga Allah jadikan apa yang menjadi perbedaan antara orang yang menginginkan maslahat dan orang yang menginginkan kehancuran. Ente bisa melihat, oh ini memang orang jahat, oh yang begini orang baik. Maka orang-orang dunia barat yang mengatakan bahwa semua yang mereka pelajari, yang mereka ajarkan itu untuk kemaslahatan dunia, kedamaian dunia, ketentraman dunia, itu bohong semua. Yang bisa menjadikan itu semua hanya ajarannya Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang lain, nggak ada. Semaju apapun mereka sampai sekarang nggak pernah bisa memisahkan antara perbedaan ras. Ente mah orang hitam, ente mah gengsi dirinya masih ada, menganggap dirinya paling tinggi dari yang lain, itu akan selalu ada. Tapi Rasulullah sudah mengajarkan bagaimana orang setara, kedamaian, ketentraman, hati yang rusak disimpan, diburuk dia perbaiki, hati yang iri dihilangkan hingga damai semuanya. Kalau ikut ajarannya Rasulullah SAW, ini kebohongan semua yang diajarkan. Mereka mengatakan ini adalah kemajuan, tapi semua kemajuan itu tidak bisa memperbaiki hati mereka. Hati mereka tetap rusak, tetap ujub, tetap sombong, tetap kibir, tetap. Ini bukan terus dengan kemajuan teknologi jadinya ini bisa maju sebagai manusia, bukan. Ini hanya kelihatan maju saja, tapi sifat jeleknya tetap tampak. Karena tanpa diiringi dengan ajaran Rasulullah, semua kemajuan ini nggak ada gunanya, nggak ada. Justru semua kemajuan akan berguna kalau diiringi dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Baru semua kemajuan akan berguna. Oh ini faedahnya, dipakai untuk alat ibadah, untuk taat sama Allah, maslahatnya manusia. Jadi Allah yang menciptakan ini semua untuk apa faedahnya? Hikmahnya banyak. Allah akan memisahkan mana orang baik dan mana orang yang buruk.
mana orang yang hatinya lurus, mana orang yang hatinya bengkok. Ya kamu tahu, oh ternyata begitu toh hasilnya kalau orang punya hati yang buruk. Oh begitu hasil kalau orang punya hati yang baik. Ini sabab-sabab yang semuanya Allah yang menciptakannya. Ya, jadi wahual matlub, dan inilah yang kita cari, inilah yang kita tuju, yaitu menemukan bukti bahwa dengan semua keajaiban alam ini kita mengetahui bahwa penciptanya pasti bersifat kuasa. Nggak mungkin, mustahil penciptanya tidak bersifat kuasa. Insyaallah kita akan sambung yang akan datang bicara sifat yang ke-9, yaitu sifat ilmu, insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna la ashrafna fatub alaina tauba likulli hauba wa amin raati wa ghafir rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani sairil hillani wa kulli di mahabbah jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' Rabbi isma fadlan la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdo bi kulli suli salam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dada qasi suhbi walhamdulillahi ilbadi wa tanahi mana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.